Baik, jumpa lagi. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita bahas mengenai bangun ruang sisi datar, ya. Nah, dari judulnya aja, kita lihat bangun ruang itu melibatkan sebuah bangun yang berdimensi 3, di mana bangun ruang itu dibentuk oleh sebuah sisi bangun datar, ya. Baik, sekarang kita langsung saja. Yang pertama kita bahas adalah mengenai macam-macam bangun ruang sisi datar. Pada materi kita kali ini ada 4 buah macam bangun ruang sisi datar yang kita bahas, yaitu mengenai kubus, yang kedua adalah balok, yang ketiga adalah prisma, yang keempat adalah limas, ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai keempat buah macam-macam bangun ruang sisi datar ini, kita akan membahas mengenai bagian dari bangun ruang itu sendiri, ya. Nah, sekarang di sini adalah sebuah bangun, ya. Nah, dimana keterangannya adalah A, B, C, D itu dinamakan sisi A, B, C, D. Jadi bangun A, B, C, D ini dinamakan dengan sisi. Kemudian A, B. Nah, garis ini dinamakan dengan rusuk atau kerangka, ya. Kalau untuk manusia itu adalah tulang, ya, tulangnya. Nah, kemudian yang A ini dinamakan dengan titik sudut. Nah, yang A ini, ya, A, bisa juga C, bisa juga B, D, bisa juga B, F, G, ya, dan lain-lain, ya. Itu dinamakan titik sudut. Kemudian BH adalah diagonal ruang, B dan H. Nah, diagonal ruang, nama juga ruang berarti di dalam ruang, di dalam, ya. Kalau di luar itu bukan ruang namanya, ya. Kemudian AC, diagonal bidang, AC. Nah, diagonal bidang berarti garisnya ini menghubungkan dua buah rusuk, ya, dimana garisnya ini merupakan sebuah bidang, ya. Kemudian B, C, E, H ini dinamakan dengan bidang diagonal, ya. Nah, untuk sebagai diketahui, mungkin di sini langsung saja saya memberi pengertian apa itu diagonal ruang, apa itu diagonal bidang dan bidang diagonal. Nah, di sini kita akan lihat diagonal ruang itu mempunyai pengertian adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Nah, atau yang perlu dicatat, silahkan, ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan. Nah, di sini kita ambil contoh dua titik sudut AB dan EH. Nah, dua titik sudut ini BC ini adalah maaf ya. Maksud saya di sini BH, ya. Garis BH yang ini dinamakan dengan diagonal ruang. Saya ulangi lagi, pengertian dari diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Berarti di dalamnya ini, nah, kita tarik garis B dan H. Nah, garis yang di dalam ruangnya ini dinamakan dengan diagonal ruang. Ambil lagi A dan G.
A dan G. Ya, ini kalau ditarik bisa aja A dan G garis. Itu juga dinamakan dengan diagonal ruang. Kemudian AC dinamakan dengan diagonal bidang. Diagonal bidang itu apa? Diagonal bidang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan. Ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan. Nah, AC. Nah, ruas bidang. Berarti maksudnya di sini adalah kalau yang satunya adalah ruang, berarti di dalam ruang, lintas ruang ini ya. Sedangkan diagonal bidang itu adalah garis yang menempel di bidang, atau boleh dikatakan lain adalah sisi dari bangun itu sendiri. Misalkan AC, kemudian BD, ya, itulah dinamakan dengan diagonal bidang. Nah, kalau B, C, E, H, diagonal bidang diagonal itu adalah, nah, bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi ruang menjadi dua bagian. Kita ambil B, C, H, dan EH. Ya, saya ulangi lagi, pengertian dari singkat dari bidang diagonal adalah daerah. Berarti daerah itu adalah apa itu namanya? Sebuah luas atau boleh dikatakan daerah yang dibatasi ya. Di sini dalam hal ini adalah dibatasi oleh dua buah bidang, dua buah diagonal bidang, dan dua buah rusuk yang saling berhadapan. Nah, ini bidang BE kita tarik dan bidang CH. Nah, apabila EB dan CH itu ditarik, maka saya tidak langsung daerah yang ditarik seperti ini itu dinamakan dengan bidang diagonal ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu materi selanjutnya. Itu yang pertama adalah kubus. Kubus pengertiannya adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi 6 sisi serupa yang berbentuk bujur sangkar. Nah, sekarang langsung saja ke bagian kubus. Supaya bisa diketahui ya. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi. Ini 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa. 6 sisi serupa bentuk bujur sangkar. Serupa berarti sama kan? Berarti seperti 6 sisi, berarti sisi A, B, E, F, B, C, F, G, kemudian banyak di sini ya, AD, AD, dan EH, dan lain-lain ya. Itulah dinamakan dengan sisi dari sebuah kubus. Nah, di sini banyak bagi-bagiannya. Bidang itu sama arti dengan sisi ya. Nah, dia menunjukkan bidang EF, HG. Kemudian rusuk. Nah, rusuk adalah tulangnya, kerangkanya ya. Nah, kemudian bidang alas, ini dinamakan dengan bidang alas ya. Ada alas bawah, alas atas. Kemudian diagonal bidang. Nah, ini seperti yang Bapak bilang tadi, diagonal bidang adalah misalkan BE itu sama dengan bidang diagonal bidang, karena garis itu menempel di sisi sebuah kubus ya. Kemudian sudut itu misalnya sudut B, perhatikan garisnya, sudut B, sudut H, sudut E ya. Kemudian gambar di samping ini dinamakan dengan bidang diagonal.
Nah, kenapa? Karena yang seperti yang Bapak bilang tadi, bidang diagonal itu dibatasi oleh dua buah diagonal dan dua buah rusuk, ya. Sekarang dapat kita simpulkan, titik sudut dari kubus itu adalah 8 buah. Perhatikan sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut G, sudut F, sudut E, dan sudut H. Nah, itu dinamakan dengan titik sudut, yaitu 8 buah. Sisi yang berjumlah dari kubus itu adalah berjumlah 6 buah. Atau dengan kata lain luasnya sama. Karena ini adalah kubus, ya. Sisinya ada 12, sisinya ada 6 buah. Nah, 6 buah silahkan aja. Kita lihat ada sisi samping, sisi atas, sisi bawah, ya. Silahkan hitung sendiri. Kemudian rusuk berjumlah 12 buah. Rusuk itu ya seperti yang saya bilang adalah kerangka atau tulangnya, ya. Tulangnya, atau kalau kita pandang dari gambar ini adalah garisnya, garis pembentuk dari sebuah bangun tersebut. Kemudian diagonal bidang itu berjumlah 12 buah. Diagonal bidang sudah saya jelaskan tadi pengertiannya dan yang mana merupakan diagonal bidang. Silahkan aja kalian perhatikan ada 12 buah. Kita contoh di sini sudah digambar adalah BE. BE ini adalah diagonal bidang karena garis ini berada di sisi dari sebuah bangun, ya. Kemudian diagonal ruang itu berjumlah 4 buah. Diagonal ruang. Nih. Berarti di dalam, bukan di luar, ya. Misalkan E dan C, kemudian D dan F, kemudian G dan A, kemudian H dan B. Maka berjumlah ada 4 buah diagonal ruang. Sedangkan bidang diagonal itu berjumlah 6 buah untuk kubus, ya. Silahkan aja. Ini adalah contoh dari diagonal bidang. Nah, yang merupakan diagonal bidang itu adalah ini daerahnya AE ke CG atau CG ke EA membentuk seperti dinding, ya. Nah, dindingnya ini yang dinamakan dengan daerah dari bidang diagonal. Nah, kemudian untuk rumusnya di sini saya nggak usah jelaskan satu-satu karena sini sudah tertera, ya. Untuk panjang diagonal itu adalah S kali akar 2. Panjang diagonal ruang itu adalah S dikalikan akar 3. Luas bidang diagonal adalah S kuadrat kalikan akar 2. Ya. Baik. Kita lanjutkan materi ke balok. Nah, pengertian balok itu adalah bahwa ruang memiliki 3 pasang sisi segi 4, totalnya adalah 6 buah, di mana sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yang berhadapan, ya. Dan kita lihat bagian-bagian balok. Nah, ini pada intinya itu kurang lebih dari kalau membangun sebuah balok kurang lebih dengan kubus antara bidang, rusuk, ruang. Nah, di sini yang jadi perbedaannya adalah ukurannya, ya, ukurannya. Karena yang sama itu adalah sisi-sisi yang berhadapan saja. Tapi kalau sisi yang tidak berhadapan itu tidak sama ukurannya, ya. Nah, yang ini adalah diagonal bidang, ya. Ini adalah bidang AFGH, itu adalah bidang. Rusuk adalah tulangnya, ya. Ini tulangnya tanpa dindingnya. Kemudian bidang alas, maksudnya adalah, ya, sisi bawahnya, ya. Nah, yang di sini adalah bidang diagonal.
Baik, kita lanjutkan ke rumusnya saja langsung ya. Titik sudut mempunyai 8 buah, sisi yang berjumlah 6 buah, rusuknya berjumlah 12 buah, diagonal bidangnya berjumlah 12 buah, diagonal ruangnya berjumlah 4 buah, bidang diagonalnya berjumlah 6 buah. Jadi pada intinya sifat-sifatnya ini sama dengan kubus. Sifat-sifat bolok ini sama dengan kubus. Ya. Tapi yang berbeda itu adalah luas. Luas dari sisi-sisi yang tidak berhadapan. Kalau sisi-sisi yang berhadapan itu sama. Nah, sekarang untuk rumus bolok ini nggak usah saya panjang lebar, mungkin di sini aja yang saya jelaskan. Panjang diagonal bidang sama dengan akar pi kuadrat ditambah L kuadrat atau akar pi kuadrat ditambah T kuadrat atau akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Ya. Nah, luas bidang diagonal tergantung dari bidang diagonal sendiri. Nah, ini kesimpulannya ya. Baik, kita lanjutkan ke prisma. Pengertian prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Kalau N berarti itu banyak ya, bukan hanya satu bentuk prisma. Nah, seperti apa? Prisma terbagi menjadi dua macam, yaitu prisma tegak, prisma miring. Prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya, sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya. Baik, prisma tegak itu adalah prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya. Nah, sekarang prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegaknya tidak tegak lurus dan alas dan juga tutupnya. Kemudian bagian dari prisma. Nah, ini ya. Ini sama aja, ada diagonal bidangnya atau bidang atas, ada rusuknya, rusuk tegak, ada yang dinamakan bidang alas. Nah, ini sudah diklaim merupakan bidang alas ya, sudah diklaim sebagai bidang alas. Nah, sekarang ini adalah bidang diagonal. Nah, ini BE dan JG. Nah, dindingnya ini dinamakan dengan bidang diagonal ya. Jadi PD GJ itu kalau apa namanya ini, kalau boleh dikata lain, ini adalah diagonal bidang diagonal itu adalah sebuah dinding ya, untuk lebih simpelnya sebuah dinding. Kita lanjutkan. Sebuah bangun ruang sisi datar bernama prisma terdiri dari alas dan sisi atas yang sama dan kongruen. Sisi tegak, titik sudut, dan tinggi. Tinggi prisma adalah jarak antara bidang alas dan bidang atas. Ya, namanya juga tinggi, itu dari bawah atas. Ya, bidang alas dan bidang atas. Alas itu adalah bawah. Nah, sekarang rumus prisma di sini saya nggak usah sebutin. Sekarang bisa saja kalian melihat rumus dari prisma itu ada volume dan luas permukaan. Kemudian kita lanjutkan ke limas. Nah, pengertian limas. Limas adalah bangun ruang dengan alas berbentuk segi banyak, bisa segi 3, bisa segi 4, segi 5, dan lain-lain, dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak. Limas adalah bangun ruang yang dengan alas berbentuk segi banyak. Alasnya bisa berbentuk segi banyak ya, alasnya baik alas atas maupun alas bawah. Bisa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak.
Nah, sekarang ya sebuah bangun. Nah, bukan sebuah bangun tapi ada 3 buah bangun. Di sini ada rusuk tegak, tulangnya ya. Kemudian di bidang diagonal ya. Ini kamar. Kalau kita ini kan agak beda dari yang lain warnanya. Anggaplah ini sebuah kamar. Jadi inilah yang membedakan bahwa inilah ya bidang diagonal ya. Kemudian bidang tegak ya. Perhatikan aja gini, jadi sebuah bidang bangun, jadi 3 buah bangun. Baik, kita coba lanjutkan. 5 segitiga beraturan seperti ini. 5 segi 4 beraturan seperti ini. 5 segitiga beraturan seperti ini ya. Segitiga sembarang di sini ya. 5 segitiga sembarang, 5 segi 4 sembarang, nah, seperti ini namanya sembarang. Nah, sekarang kita coba untuk contoh soal, tapi nanti dulu ya. Baik, sekarang kita akan coba contoh soal dari materi kita hari ini ya. Nah, diketahui sebuah kubus memiliki panjang sisi 16 cm. Itulah luas permukaan kubus dan luas volumenya. Nah, kita harus diketahui panjang sebuah kubus adalah 16 cm. Yang ditanya itu adalah luas permukaan kubus dan volume. Berarti ada 2 buah penanya ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kan diketahui panjang sisi kubus adalah 16 cm. Ya. Kemudian ditanya adalah luas permukaan kubus dan balok. Nah, kemudian kita langsung saja kita tulis dulu rumus luas permukaan kubus itu S6S kuadrat ya. Di sini kita lihat yang diketahui sudah ada 16 cm. Berarti tinggi S ini kita ganti dengan 16 ya. Hasilnya adalah 6 dikalikan 16 pangkat 2, 1536 cm kuadrat. Nah, ini adalah luas dari permukaan kubus, dan ingat kalau luas itu menggunakan cm kuadrat ya. Jangan sampai lupa, walaupun ininya benar tapi satuannya salah, ya udah mungkin sedikit apa itu namanya kurang tepat ya, karena yang namanya satuan itu perlu. Baik, sekarang mencari volume. Volumenya adalah S pangkat 3 atau sisi pangkat 3. Di sini 16 sudah ada, tinggal dimasukkan saja. 16 pangkat 3 hasilnya adalah 4096 cm. Di sini maaf, mungkin nanti bagi yang menonton video ini bukan kuadrat tapi pangkat 3 ya. Kalau kalian mau catat di kertas tidak masalah. Yang penting ini cm kuadrat, ini bukan cm kuadrat tapi cm kubik pangkat 3 ya. Karena ini adalah volume. Nah, sekarang kita akan coba jawab soal yang kedua. Perhatikan prisma segitiga berikut. Nah, ini garis 2 ini menyatakan bahwa garis tersebut kongruen ya. Luas permukaan prisma tersebut adalah, nah, sebelum kita bahas soal, sebelum kita buat adalah buat tulis diketahuinya, yaitu sisi segitiganya adalah 1 cm, 13 cm, dan 13 cm. Tinggi prisma 25 cm. Nah, ditanya luas permukaan prisma. Nah, sebelum kita lakukan perhitungan, buat dulu dalam bentuk gambar.
Nah, sekarang untuk mencari tinggi sebuah rumus teorema Pythagoras, yaitu adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat. Nah, sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat. Nah, T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ya, T kuadrat itu adalah tinggi. Ya, kita lanjutkan. Nah, hasil dari kuadrat di atas itu adalah 169 sampai kurang 25. Ya, hasilnya adalah 144. Nah, kenapa di sini akar kuadrat? Karena perpindahan dari pangkat ke seberang itu berubah menjadi akar 2 ya. Maka T sama dengan 44 akar 2 sama dengan 12 cm. Sekarang karena tingginya sudah diketahui, baru kita mencari luas permukaan prisma, yaitu 2 dikalikan luas alas ditambah keliling alas kali tapi. Ya, bukan tapi. Saya ulangi, luas permukaan prisma itu adalah 2 dikalikan L alas atau luas alas ditambah K itu adalah keliling alas tak kalikan TP. Ya, ini saya ulangi lagi, luas permukaan prisma itu adalah 2 kalikan luas alas tambah keliling alas dikalikan T. Ya, kita coba. 2 dikalikan setengah kalikan 10 kali 12 ditambah 10 ditambah 13 tambah 13 sama dikalikan 25. Maka hasilnya adalah seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah 10 pangkat 2 bukan 10 pangkat 2 1020 cm kuadrat ya. Karena ini adalah luas prisma, maka hasilnya satuannya adalah cm kuadrat. Nah, sekarang luas permukaan prisma sudah kita cari. Sekarang kita coba lanjutkan dengan cara membuka buku, belajar sambil menonton video saya ya. Silakan dilanjutkan di rumah masing-masing. Di sini saya cuma ucapkan terima kasih dan semoga sukses ya. Selamat belajar. Sampai jumpa.